Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan buat kita semua pada hari ini, dan kesempatan kita kembali lagi untuk beribadah, dan saat ini kesempatan kembali kita untuk mendengar firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah minggu yang kesekian kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema bahwa hari-hari ini kita melihat bagaimana maraknya ajaran-ajaran yang menyesatkan yang ada di luar sana, yang berkembang begitu pesat, dan kita sudah membaca atau mendengar beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Kalau saya tidak salah sudah memasuki yang kedua bulan di bulan November ini. Sejak dari bulan Oktober kita berbicara mengenai topik, mengenai ajaran-ajaran yang berkembang, dan kita juga mempelajari bagaimana cara-cara ya dari ajaran-ajaran sesat ya, yang notabene seperti yang kita sudah baca dalam banyak ayat, bahwa memang semua sudah ada dalam firman Tuhan. Dan kita sudah melihat hari Minggu kemarin siapa di balik semua daripada penyesatan yang terjadi di hari-hari ini. Dan kita sudah melihat dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan sudah menjawab bahwa dalam atau semua yang dibalik daripada ajaran-ajaran sesat yaitu iblis. Dan ternyata dalam firman Tuhan sebagaimana yang sudah kita dengarkan pada hari Minggu kemarin, bahwa dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dan seterusnya, kita melihat bagaimana iblis ya memalsukan, iblis menyelewengkan, dan iblis memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita sudah melihat hari Minggu kemarin bagaimana iblis memalsukan, menyelewengkan, dan memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah melihat bukan hanya itu, bahkan kita sudah melihat juga dalam bagian yang lain bahwa iblis menyamar ya, seolah-olah yang dia sampaikan itu adalah kebenaran. Dan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, dalam ayatnya yang ke-15, jelas itu ayat bahwa iblis menyamar bagaikan serigala yang berbulu domba. Jadi kelihatannya dia adalah hewan seperti domba, tapi Alkitab berkata dia adalah serigala yang buas, yang siap menerkam, artinya yang siap menyesatkan siapapun yang bisa dia pengaruhi. Makanya saudara, kita sudah banyak mendapat penjelasan dari firman Tuhan ya, dan juga mengenai penyamaran ya. Kita juga sudah lihat di dalam 2 Korintus ya, 2 Korintus pasal yang ke-11 mulai dari ayatnya yang ke-13 sampai ayat 15. Dia menyamar ya, bagaikan rasul-rasul Kristus. Bahkan di situ ayat itu berkata, bahkan menjadi malaikat terang, seperti malaikat terang, walaupun itu hanya bentuk penyamaran. Ya. Jadi saya katakan hari Minggu kemarin, jangan menyepelekan, jangan berkata iblis itu bodoh. Ya. Kalau iblis itu bodoh, dia tidak bisa buat apa-apa. Kalau iblis itu bodoh, dia tidak bisa mempengaruhi orang yang pintar. Tapi faktanya banyak orang yang pintar, mungkin karena saking kepintaran saudara, malah diperdaya oleh iblis. Ya. Memang saudara pikir orang-orang yang ikut ajaran sesat itu orang-orang yang nggak tamat SD, saudara, jangan pikir begitu. Orang-orang yang ikut ajaran sesat, saudara, orang-orang kadang-kadang orang yang terpelajar, ya, yang memiliki cara berpikir yang baik, memiliki pendidikan yang tinggi, ya. Tetapi mereka masuk dalam ajaran-ajaran yang seperti yang sudah kita
bahas panjang lebar. Sebab seperti yang saya katakan, ini sudah hampir 2 bulan kita membahas topik ini. Sebab itu penting ya. Dan kita sudah lihat beberapa hal kemarin ya, bahwa terhindar dari pengajaran sesat, kita harus menerima ajaran yang murni, ajaran yang sehat. Kita sudah lihat ayatnya. Dan kita juga menjadi anak Tuhan yang supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh ajaran sesat. Kita harus menjadi dewasa dalam Tuhan, bukan lagi kanak-kanak. Dan juga dalam bagian yang lain, bagaimana supaya terhindar, kita harus menjadi anak Tuhan yang digembalakan, bukan menjadi domba liar, tapi domba yang digembalakan. Kenapa? Kita sudah belajar tentang domba. Domba itu adalah hewan yang lemah. Domba itu adalah hewan yang tidak berdaya. Ya, makanya domba itu harus selalu ada gembala. Saudara baca dalam Perjanjian Lama, saudara buka dalam Perjanjian Baru, sama. Domba itu harus digembalakan. Kenapa? Karena domba itu riskan tersesat, riskan hilang, riskan dia dimangsa oleh binatang buas. Dalam hal ini tentu binatang buas bukan lagi berbicara binatang yang ada di luar sana, tapi berbicara tentang pengajaran sesat. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan melihat hal yang lain, tapi masih topik ini. Bahwa ini yang lebih berbahaya lagi. Iblis itu mau menyamai Tuhan. Nah, ini sudah. Bayangkan saja saudara, jangankan menjadi domba, menyamai Tuhan aja dia bisa, seolah-olah ya. Artinya saudara, kalau kita tidak jeli, kita bisa masuk dalam perangkap iblis. Bukankah ada ayat berkata bahwa iblis itu dia adalah melakukan tipu muslihat. Nanti kita akan bahas di dalam bagian yang lain, tapi kita lihat dulu ayat ini tentang bahwa iblis dia ingin menyamai seperti Tuhan. Mari kita lihat ayat ini dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kitab Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari kita beri bersama-sama. Kita akan melihat pembacaan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Di depan sudah ditayangkan. Saya akan bacakan buat kita semua. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang alam, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Puji Tuhan. Jemaat kita silakan duduk kembali. Bagian yang lain yang kita akan lihat hari ini, bahwa iblis ingin menyamai seperti Tuhan. Saudara-saudara, kalau sudah begini, sudah repot. Kemarin kita sudah belajar, dia bisa menyamar jadi apa? Jadi rasul, menyamar jadi nabi palsu, menyamar ya, jadi seolah-olah dia malaikat. Tetapi saudara, itu hanya bentuk penyamaran. Dan hari ini kita akan belajar bahwa iblis ingin itu kerinduannya dari dulu itu. Ya. Makanya dia dicampakkan ke bumi karena di sorga dia melakukan dosa itu. Ingin menyamai seperti Tuhan. Sedangkan di dunia, bahkan di sorga dan di dunia cuma satu Tuhan. Tapi iblis ingin menyamai seperti Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya tidak akan berbicara tentang bagaimana dan kenapa dia dicampakkan. Sebab itu topik khusus nanti. Tapi saya akan kita akan belajar bersama-sama bahwa iblis akan atau selalu berkeinginan menyamai
seolah-olah sama posisinya dengan Tuhan. Beberapa waktu lalu saya sempat mengatakan bahwa kenapa dalam Alkitab bahkan yang kita tahu ada namanya antikristus. Antikristus itu, saudara, ada beberapa pengertian. Itu bisa berarti lawannya Kristus, tetapi bisa juga berarti menyamai seperti Kristus. Antikristus, dia ingin melawan Kristus, tapi di sisi lain dia juga ingin menyamai sama seperti Kristus. Mau disembah, sebab itu nanti dia punya apa endingnya itu. Nanti kita akan belajar dalam kitab Wahyu bahwa ternyata ujungnya iblis dia mau disembah karena dia mau menyamai Kristus yang disembah. Itu persoalan. Sekali lagi, nanti puncaknya iblis dia mau disembah karena dia mau menyamai Tuhan yang disembah oleh orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berawal dari topik mengenai ajaran-ajaran sesat, dan kita sudah dapat jawabannya bahwa semua di balik ajaran sesat itu sudah jelas, itu ada dari iblis. Dia ingin mengecoh, dia ingin seperti kita sudah lihat menyamar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bahwa dia ingin menyamai. Nah, kalau sudah berbicara ingin menyamai Tuhan, artinya begini. Bukan saja seperti ayat di Yesaya tadi, ingin duduk di takhta, bukan cuma itu. Pengertian ingin menyamai Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan, dia mau, dia bisa juga lakukan. Itu. Sekali lagi, ingin menyamai Tuhan, artinya apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan, dia juga mau. Kalau bisa, dia bisa buat. Pasti orang bertanya, emang bisa ya? Pasti orang bertanya. Memang kalau dia ingin menyamai Tuhan, emang bisa. Saya jelaskan hari Rabu atau hari Jumat kemarin. Saya katakan begini. Iblis itu punya kuasa, tapi tidak berkuasa. Tapi ingat, punya kuasa. Jangan salah. Sekali lagi, iblis itu punya kuasa, tapi tidak berkuasa. Beda. Tuhan berkuasa, iblis punya kuasa. Saudara jangan kaget kalau bilang iblis itu punya kuasa. Iblis kalau nggak punya kuasa, nggak punya pengaruh, nggak ada yang tersesat, nggak ada yang ikut iblis, nggak ada yang disebut pengikut iblis. Kalau dia nggak punya pengaruh, nggak punya kekuatan, dan nggak punya kuasa, nggak laku orang datang ke Gunung Kawi kalau dia tidak mendapat kuasa dari situ. Karena dia punya kuasa. Saya pernah berdoa orang yang dirasuk oleh iblis. Kalau saudara nggak percaya dia nggak punya kuasa, saudara, saya ada alami. Waktu saya mendoakan itu sampai harus berkeringat saya memarahi dia, saudara. Karena dia nggak mau keluar dari orang yang dia rasuk itu. Saya harus dengan keringat sampai faruh suara saya. Karena saya terus tangking dalam nama Yesus. Wah, dia. Tapi ketika saya minta, saya undang kuasa Roh Kudus menaungi saya, dan saya mulai berbahasa dalam bahasa roh. Saya tangkap dia, akhirnya dia kalah. Dia tapi belum langsung pergi. Dia berteriak, panas. Saya tangkap terus. Semakin dia bilang panas, semakin saya tambah. Dalam nama Yesus. Berteriak dia. Akhirnya manusia. Rupanya udah pergi. Kalau dia tidak punya kuasa, saudara, begitu saya langsung, tapi dia pasif. Ibaratnya itu terjadi pergulapan. Seperti orang mau berantem, tapi ini dalam alam roh. Makanya saya bilang kapan hari berdoa makan dengan berdoa orang yang dirasuk setan itu beda. Saudara berdoa, saudara cukup Tuhan berkatilah makanan minuman ini, kuduskan, sucikan dengan kuasa firman, jadi berkat, jadi kesehatan buat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara nggak perlu berperang, cuma doa makan. Tapi kalau melawan iblis, saudara harus berperang. Dan Alkitab bilang dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 mulai, bahwa kalau berperang kita harus pakai senjata. Firman Allah itu mengajarkan
kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Dan salah satu ada ayat yang pedang roh, yaitu firman Allah. Harus bawa pedang. Kalau tidak bawa pedang, saudara, iblis ketawain. Makanya enggak semua orang berani kalau berdoa orang yang di dalam setan. Jangankan jemaat, pendeta pun enggak semua berani. Saya katakan, pendeta pun enggak semua berani mendoakan orang yang dirasuk setan. Kenapa, saudara? Karena dia ada kuasa. Dia bisa serang balik, saudara. Kalau kita datang nggak bawa senjata, ya sudah, jangan datang deh. Makanya seperti saya waktu itu, saya masih ingat, waktu saya ditelepon, waduh, saya langsung. Sebab saya pikir, waduh, ini udah mau perang ini, jadi mesti ada persiapan. Nggak lama dari situ, ada seorang ibu telepon saya. Seorang ibu ini, dia adalah salah satu majelis di salah satu gereja. Itu yang saya aneh. Kenapa dia nggak panggil pendetanya? Saya juga bingung di sini. Dia kan ada pendetanya. Tapi ternyata dia sadar. Dia bilang, Pak Pendeta nggak sembarang berdoa untuk yang begini, nggak sembarang. Dia tahu juga. Terus dia bilang, saya ingat Pak Pendeta Joy. Dia menjadi salah satu gereja. Dan saya ketahui. Dan saya juga nggak sembarang kalau datang. Kalau untuk doa berperang ini bukan doa makan saja. Kalau doa makan dimanapun mari kita berdoa. Ada yang kasih berkat, udah lapar makan, berdoa, makan. Tapi berperang, saudara, nggak sembarang. Harus dan ada ayatnya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Pakai semua itu senjata Allah. Karena mau berperang ini, bukan doa makan. Dan dia tahu ternyata. Kebetulan dia punya orang tua, dan orang tuanya rupanya pernah terlibat aktif dalam pelayanan. Jadi orang tuanya bukan hamba itu, bukan pendeta, tapi pelayan. Dan rupanya dia tahu. Jadi dia bilang, saya ingat nama saya. Dia cerita panjang lebar. Jadi dia juga tahu bahwa berdoa ini nggak sembarang. Kebetulan di tempat itu ada pekerjaan kuasa kegelapan. Dan itu saya rasa. Waktu mulai baru menyanyi, tadinya saya cuma duduk. Saya udah ini, udah mulai berat, udah seperti ada kuasa ini. Saya langsung ngetak, ini ada kuasa ini. Betul ini itu, pokoknya di rumah ini memang ada kuasa kegelapan. Sebab dia punya anak suka lihat aneh-aneh katanya. Dan sudah sangat terganggu. Nanti begitu habis doa saya kasih tahu dia. Tadi saya waktu berdoa, saya merasa seperti ada yang mau coba. Memang saya lihat, tapi saya rasa dalam alam roh saya berdoa, saya rasa. Dan sampai saya ini pun sudah nggak telepon lagi ya puji Tuhan, mudah-mudahan sudah terjadi apa-apa lagi. Karena saya katakan, dan sebelum saya berdoa, saya sudah kasih tahu. Takutnya dia kaget, tapi rupanya dia bilang, saya sudah tahu. Karena saya bilang doa ini tidak seperti biasa, karena ini mau berperang. Jadi saya kasih tahu dulu. Takutnya dia kenapa kita udah mau berdoa kok, cuma mau doa aja udah ada jurus-jurus apa. Sebenarnya mau berperang ini. Ya, intinya saudara sudah cukup lama sampai saat ini tidak ada yang puji Tuhan, yang mudah-mudahan sudah tidak ada terjadi hal-hal apa lagi. Nah, karena apa saudara? Balik lagi. Iblis itu mau menyamai yang maha tinggi, mau menyamai Tuhan. Mari kita akan lihat apa saja yang Tuhan lakukan dan iblis itu juga mau lakukan. Mari kita mulai buka Alkitab. Kita lihat dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat 23 dan ayat 24. Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat 23 dan ayat 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sekali lagi, jangan kamu percaya.
Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ada dua hal yang kita lihat di sini. Bayangkan saudara. Dia ingin mau menyamai, bahkan menggunakan kata Mesias. Mesias itu sama dengan Kristus, yang artinya yang diurapi. Dia ingin menyamai. Dan di situ dia bilang nabi palsu. Mungkin kita pikir kalau nabi masih lebih tinggi nama Mesias. Tapi di sini menggunakan Mesias, menggunakan juga nabi-nabi palsu. Dan saudara, apa yang maksudnya ayat ini bilang? Dan di situ dikatakan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasar dan mujizat-mujizat. Saya sudah jelaskan pada beberapa waktu yang lalu bahwa tidak semua mujizat mengatasnamakan Tuhan itu dari Tuhan. Itu sudah ada ayat, saya sudah jelaskan kemarin. Kita sudah lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21, 22 dan 23. Didahului dengan ayat berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Baru di situ ada pengakuan dari orang-orang di situ. Kami sudah berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan berkata di ayat terakhir, aku tidak pernah mengenal engkau, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi saudara-saudara, jangan terkecoh. Enggak bu, waktu dia berdoa dalam nama Yesus. Iya, ayat ini juga berkata begitu kok. Kan ayat tadi bilang bukan dalam nama setan. Kan ayat di Injil Matius bilang dalam nama Yesus. Kami mengusir setan, kami melakukan mujizat demi namamu, nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak, aku tidak kenal. Jadi saudara, saya sudah jelaskan juga pada beberapa waktu yang lalu. Kalau ada jemaat anak-anak Tuhan yang imannya iman mujizat, maksudnya iman mujizat begini. Begitu dia masuk, sana lagi. Begitu dia katanya sana lagi. Nah ini yang berbahaya. Karena bagi saya, mujizat yang terbesar kalau kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, itu mujizat terbesar. Kita mengalami Tuhan dalam hidup ini, mengalami Kristus dalam hidup ini, itu mujizat terbesar. Karena apa saudara? Ternyata kita sudah baca, iblis pun mampu melakukan mujizat. Kan saya bilang tadi dia ada kuasa. Jangan saudara menganggap sepele. Iblis itu punya kuasa. Cuma beda dia tidak berkuasa. Hanya Tuhan satu-satunya yang disebut berkuasa. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Ini yang saya katakan hari Jumat kemarin. Saya agak gemetar kalau baca ini. Artinya agak merinding sedikit. Kenapa saudara? Karena yang disesatkan di situ orang-orang pilihan. Sekiranya mungkin masih bisa saudara. Makanya saya katakan kalau kita menjadi anak Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, aduh bahaya. Karena saya selalu berpatok kepada ayat Alkitab. Saya nggak harus berpatok di kata si A, kata si B, atau kata menurut penulis ini, menurut penulis tidak. Saya selalu berpatok dalam firman Tuhan. Sebab Alkitab berkata, yang nanti cikal bakal menjadi antikristus, itu ada ayatnya, bahwa karena mereka tidak sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Kalau saudara masih sanksi, mari kita buka Alkitab. Supaya saya selalu berkata, kita semua sepakat tentunya, kalau sudah Alkitab yang bicara, nggak ada siapapun yang bisa memprotes atau meragukan. Makanya kita harus baca.
Mari kita lihat dalam firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tadinya dengan kita, tetapi mereka tidak apa? Sungguh-sungguh, haleluya. Mereka tidak apa? Tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita dan seterusnya. Jadi mengikut Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan harus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa ayat ini berkata yang tidak sungguh-sungguh itu, sudah? Karena itulah yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Yang tidak sungguh-sungguh ini adalah apa namanya? Mereka adalah yang paling mudah, paling gampang dipengaruhi, terseret, tersesat oleh tipu muslihat iblis. Karena tidak sungguh-sungguh, sangat mudah. Nah, kita balik lagi dalam firman Tuhan. Bahwa dalam Injil Matius tadi, bahwa dia mengadakan tanda-tanda, mengadakan mujizat-mujizat. Pertanyaannya, benar nggak itu mujizat itu? Mari kita lihat firman Tuhan. Saya selalu harus berpatokan firman Tuhan. Karena saya selalu katakan, kalau sudah ada ayatnya, nggak ada yang berani mengatakan membantah kalau sudah firman Tuhan yang bicara. Efesus pasal 6. Tadi saya sudah sebut tapi belum kita baca. Efesus pasal 6. Ayatnya yang ke-10, ayat 11, ayat 12, dan ayatnya yang ke-13. Efesus 6 ayat 10, 11, 12, dan 13. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, dalam hal ini pemerintah iblis, ya, melawan penguasa iblis, melawan penghulu iblis dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu perhatikan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang dahsyat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Kita sekarang berperang melawan tipu muslihat iblis. Jadi ternyata saudara, bukan hanya seringkali apa orang berkata, wah, kalau pedagang yang di kaki lima seringkali orang bilang, ya suka ada tipu-tipu lah begitu ya. Barang yang enggak asli, orang bilang ini asli. Nah, saya mau katakan, iblis juga dalam melakukan mujizat, dia juga melakukan tentunya itu dengan tipu-tipu, saudara. Tipu muslihat. Nah, saudara, bagaimana kalau kita ingin melawan seperti yang saya contohkan tadi, ya, melawan pekerjaan iblis? Alkitab sudah jelas mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Harus pakai perlengkapan senjata Allah itu banyak. Nanti saudara baca saja, mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 18. Itulah perlengkapan senjata Allah. Nanti di satu lain, di kesempatan lain saya akan bahas tentang senjata-senjata itu. Sebab cukup panjang juga itu kalau dibahas. Nggak cukup hanya sekali saya khotbah panjang. Bisa 2 kali, bahkan mungkin bisa 3 kali, karena harus diuraikan itu.
pengertian-pengertian rohani itu harus diuraikan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sekarang sedang diperhadapkan dengan hal itu. Karena kita sudah lihat firman Tuhan, Dia mau menyamai yang maha tinggi. Jadi apapun yang Tuhan buat, Dia juga berusaha kalau bisa Dia buat. Termasuk melakukan mujizat. Memang dalam Alkitab Tuhan melakukan tanda-tanda mujizat yang ajaib. Tapi firman Tuhan juga berkata, iblis juga mau melakukannya. Dia juga mau melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Walaupun itu adalah tipu-tipu, bukan mujizat yang sesungguhnya seperti yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan kan yang lakukan kita sudah tahu. Lazarus sudah 4 hari mati, bahkan sudah di dalam kubur, bangkit karena kuasa, karena mujizat Tuhan. Air biasa menjadi air anggur yang ada di Kana. Itu kan apa? Ada kuasa, ada mujizat Tuhan. 2 ekor ikan 5 ketul roti. Dan itu bisa cukup untuk 5.000 orang, itu hanya yang laki-laki, belum yang perempuan, belum yang anak-anak. Mencukupi, bahkan Alkitab berkata ada sisa 12.40. Kenapa terjadi? Ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Iblis juga mau meniru itu, saudara. Tuhan sanggup memberkati kita dengan kuasa dan mujizatnya. Tapi ingat juga, jangan salah. Kenapa banyak orang tiba-tiba ingin jadi kaya mendadak? Dengan tidak berkeringat, tapi mungkin dengan tipu-tipu. Ya, karena dia berguru kepada iblis. Datang, entahlah di mana dia datang. Ya. Untuk apa, saudara? Untuk mengalami. Ya, banyak bahkan di TV, ya, di pemberitaan, ya, malah kadang-kadang ujung-ujungnya harus masuk penjara. Ya. Karena salah sasaran, saudara. Ya. Bagaimana duit yang cuma sedikit harus jadi banyak? Bukan begitu, saudara. Kalau Tuhan melakukan mujizat memberkati kita, bukan dengan cara itu. Tapi ada cara Tuhan untuk memberkati kita dengan berlipat-lipat kali ganda. Tapi ini juga pengen tiru. Memang cuma Tuhan bilang, saya juga ingin. Kan kita sudah baca, Dia mau menyamai. Dengan segala apa yang Tuhan lakukan, Dia mau ingin menyamai, saudara. Bahkan ada yang rela, nggak dikasih pantangan soalnya, nggak boleh ini, supaya kalau mau pengen sukses, pengen kayak, nggak boleh ini, saudara. Sudah, ya itu kan dari iblis. Kalau Tuhan kasih berkat kita, kalau mau membuat kita diberkati, nggak ada pantangan. Yang penting kita setia sama Tuhan aja. Tapi kalau dari iblis sudah ada pantangan, nggak boleh makan ini, nggak boleh ini, sudah lama-lama hidup ini nggak ada artinya lagi, saudara. Ya karena memang begitu. Tapi dia kan mau menyamai saja. Dia mau kasih. Nah, saya tidak tahu saudara pernah juga dengar itu, dan itu ada di YouTube, saya pernah buka. Ada seorang yang, dan sekarang sudah menjadi hamba Tuhan, pendeta Eko apa itu lupa saya. Dan dia sebelum jadi hamba Tuhan, dia masuk di dunia hitam, dalam hal ini di magic. Dia bilang kalau cuma soal terbang apa semua, bayangkan sudah, manusia yang punya sayap tidak bisa terbang. Itu dari iblis. Eko Hidayat kan salah, ya, kalau nggak salah. Sejak langsung. Tapi ada satu yang dia sampaikan, saya waktu itu agak cukup apa ya? Puji Tuhan, untuk selama ini saya tidak pernah terjadi seperti yang dia katakan. Dia katakan begini, ini saya dengar, saudara. Kenapa katanya kadang-kadang yang kita lihat, ya, yang itu ada di pemberitaan misalkan di TV atau di, ada kecelakaan yang notabene-nya jalan yang nikung tajam, tapi tiba-tiba kok bisa terperosok masuk dan ada yang korban. Dan dia katakan begini, saudara, jangan salah. Memang dia katakan semua, tapi dia katakan ada orang yang bergulat dalam bisnis seperti itu berurusan dengan hal-hal itu.
Jadi kalau katanya ada kejadian yang notabene-nya mobil nggak ada apa-apa, juga jalan tidak berbahaya, terus tiba-tiba dia bilang itu karena sudah minta tumpah. Dan diajarkan di situ, dia kata, makanya kalau naik kendaraan umum dia bilang berdoa. Kita tidak tahu itu kendaraan, jangan-jangan itu kendaraan sudah ada kontrak sama iblis. Iya juga seperti itu. Saya ada kejadian. Saya pernah melayani di salah satu tempat di daerah Pantura di Cirebon. Dan di depan gereja itu, kalau pagi-pagi ada 2 kendaraan yang akan lewat di situ. Artinya saya tidak perlu lagi ke terminal. Sebab memang 2 kendaraan itu dari tempat asalnya dia mau ke terminal, tapi betul-betul dia lewat di depan gereja. Dan itu hanya 2 kali di pagi hari. Jam 5 dan jam setengah 6, selisih setengah jam. Saya mau yang pagi, yang jam 5. Tapi waktu itu habis deston pagi, habis doa pagi, saya tersibuk-sibuk dengan saya ada ke kamar mandi dulu, ya. Karena saya paling agak ini kalau mau jalan jauh saya mesti bersiap itu, mesti ke toilet dulu. Ya. Nah rupanya di saat itu, mobil ini kalau dia lewat, dia nggak bisa bilang tunggu. Siapa aja yang sudah di jalan yang udah siap kan, dia naik. Tapi kalau bilang lagi enggak, dia terus jalan, kecuali dari pinggir jalan, naik. Saya kan masih nggak mungkin. Terus kata bapak, sudah lewat yang ini, yang pertama, yang tinggal sebentar. Akhirnya saya nggak jadi jam 5, jadinya saya yang setengah 6. Udah tunggu aja paling setengah jam lagi, benar setengah jam selisihnya. Dan ketika saya naik mobil itu, tibalah saya di salah satu tempat, kalau tidak salah waktu itu di Jatibarang. Sudah keluar dari daerah Cirebon, sudah masuk daerah Indramayu. Tepatnya ada di Jatibarang. Di Jatibarang itu ada kurang lebih beberapa meter sedikit atau Pak, kurang tahu saya, tapi karena saya ukur ya, di pinggir jalan memang juga ada kali gede di situ. Kalau sudah lewat ke Jatibarang. Pada waktu saya tiba di tempat itu, mobil yang pertama yang tadinya saya mau naik dan bang saya pengen yang pertama supaya agak pagi, mobil itu masuk terperangkap di kali itu. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan buat saya jadi terlambat tadi pagi. Kalau misalnya saya nggak terlambat, saya lah satu-satunya juga ada di situ. Nah, saya ingat hamba Tuhan itu yang tadinya dia bergelut dengan duduknya hitam, dan dia katakan seperti itu. Wah, saya ingat, bisa sudah. Dia katakan jangan salah. Iblis memang seolah-olah memberi. Kekayaan bisa pertama, mungkin. Tapi dia tidak seperti Tuhan. Tuhan kalau memberi, dia beri. Tanpa ada syarat. Syaratnya ya kita hanya menyenangkan Tuhan. Tapi kalau iblis ada syarat-syarat. Ada bayaran. Dan itu yang saya dapat dari seorang hamba Tuhan yang notabene latar belakang bergelut di dunia hitam. Dia buka itu sudah. Wah, saya. Jadi mungkin ini juga pesan bagi kita, kalau naik kendaraan umum berdoa. Karena kita tidak, kan nggak mungkin kita tanya sama sopir juga nggak tahu, kan bukan dia pemiliknya. Seandainya juga kita tanya, sopir juga nggak berani, bukan dia pemiliknya. Gitu kan? Nggak mungkin, maaf mau nanya ini mobil kira-kira, wah nggak mungkin gitu. Kita kan naik aja. Tapi saya hanya ingatkan berdoa sudah, minimal dalam hati, ya. Berdoa dalam hati, dalam nama Yesus, jaga lindungi kami kendaraan ini, tutup urus kendaraan. Ya. Sebab kita tidak tahu jangan-jangan kendaraan itu sudah diserahkan, sudah garansinya kepada iblis, kita tidak tahu. Amin. Karena kita tidak tahu. Nah, sudah balik lagi di topik tadi. Jadi saya mau katakan kepada kita semua bahwa iblis melakukan tipu muslihat. Dan hari Jumat saya singgung begini. Sudah? Jangan kaget kalau berapa puluh tahun yang lalu kadang-kadang orang tua suka nakut-nakutin kita dulu zaman kecil.
Jangan pergi-pergi di tempat kuburan ataupun di sana banyak iblis. Saya katakan zaman sekarang, iblis sudah nggak betah tinggal di kuburan-kuburan atau di tempat-tempat itu. Dia sekarang lebih senang malah di tempat-tempat ibadah yang megah. Dia menyusup, dia menyamar di sana. Jangan-jangan dia pakai das berdiri di depan, menyamar. Kan ada ayat tadi, nabi-nabi palsu. Ya nabi yang di tempat-tempat, ya di atas mimbar. Amin. Jadi ini bahaya. Makanya saudara, bagaimana supaya kita, ya itu yang saya katakan tadi, harus kita hari-hari semakin lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita tidak mudah terbawa, tidak mudah terseret, baik oleh ajaran-ajaran iblis maupun oleh tipu-tipu muslihat melalui apa? Melalui tanda-tanda ajaib. Oh, sopuko, oh begini saudara. Kita sudah baca di Matius. Bahkan nanti ada satu Mesias ada di sana. Ya. Mesias ada di sana katanya. Mari kita ke sana. Alkitab bilang apa tadi? Jangan kamu percaya. Udah jelas itu ayatnya. Injil Matius bilang jangan kamu percaya. Jadi jangan heran ya, kalau nanti satu waktu ada yang nanti ngaku-ngaku. Sebab biasanya kalau orang yang ngaku bilang Mesias itu bukan apa orang kecil itu sudah. Bisa jadi dia hamba Tuhan yang cukup dikenal sekarang, bisa. Terus mulai ngaku-ngaku dia Mesias, bahaya sudah. Makanya saya juga selalu katakan, jangan pernah kita, sebab ada orang-orang tertentu, saya percaya bukan dari jemaat Tuhan di tempat ini, tapi ada orang-orang tertentu, ada anak-anak Tuhan, menamakan anak Tuhan, tapi tertentu, mengkultuskan hamba Tuhan. Ini bahaya. Kita boleh senang dengan hamba Tuhan A, B, C, boleh, tapi jangan mengkultuskan. Kalau bahasa anak-anak gaul bilang, jangan mengidolakan. Itu bahaya. Itu jebakan iblis itu. Sebab kalau sudah mengkultuskan, bahayanya begini. Nanti satu saat dia sudah sesat karena kita sudah putuskan. Apa aja yang dia ngomong sudah betul. Itu bahaya. Biasanya begini. Orang kalau sudah mengkultuskan, mengidolakan, apa saja yang dia buat sudah dianggap betul. Belum tentu. Ingat ayat tadi, melakukan mujizat-mujizat, melakukan tanda-tanda yang dahsyat. Dan satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, sebab ini kan topik untuk hari ini bahwa iblis mau menyamai Tuhan. Nanti kita akan bahas itu mungkin lebih dalam lagi, tapi hari ini saya singgung saja. Kedatangan nanti antikris yang ingin menyamai Kristus itu, sebab antikris itu juga adalah iblis itu. Dia mau menyamai Kristus. Dan saudara, dalam kitab Wahyu, saya sudah katakan tadi, puncaknya dia mau untuk disembah. Dan untuk mempengaruhi, untuk mengecoh orang-orang, dia kan harus mau tunjukkan dong. Masa dia mengatakan dia orang yang punya terus nggak ada kemampuan, dia tunjukkan. Dan dia akan buktikan dengan apa? Di dalam kitab Wahyu 13, dia akan menunjukkan dengan apa? Membuat tanda-tanda yang luar biasa, supaya orang terpukau. Wah, ini kalau begini mah, nah itu yang bahaya. Makanya saya katakan hati-hati, orang yang mengkultuskan hamba Tuhan siapapun, itu bahaya. Yang kita kultuskan dalam hati kita, dalam hidup, itulah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama yang lain. Tapi kalau kita sudah mulai mengkultuskan perintah wah, itu bahaya. Karena kalau sudah begitu, apapun nanti dia ngomong, mau salah kita akan betul. Nah, saudara-saudara, jadi puncaknya nanti dalam kitab Wahyu 13, iblis akan seolah-olah dia mendemonstrasikan kemampuannya. Dia akan tunjukkan
semua, dia akan keluarkan semua kemampuannya, termasuk melakukan tanda-tanda yang ajaib. Supaya orang akan terpengaruh. Orang akan terpengaruh. Wah, hebat juga. Nah, makanya saya garis waduh. Betul Injil Matius tadi bilang, jangan sampai orang pilihan pun masih bisa dia pengaruhi. Makanya itu mari, biarlah kita tetap di dalam Tuhan. Tetaplah setia dengan Tuhan dan tetaplah melekat dengan Tuhan, intim terus dengan Tuhan. Sebab apa? Ingat, kan banyak ayat berkata hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Iblis akan memaksimalkan semua kemampuannya. Jadi dia sudah tahu kan? Juga Alkitab dia udah tahu waktu yang bersingkat. Dia udah tahu. Saya selalu katakan begini, jangan pernah kita berkata bahwa hanya kita yang tahu firman. Jangan salah. Iblis juga tahu firman. Seringkali kan kalau ada orang tertentu merasa, saya kalau firman, dia lupa Bapak Iblis juga tahu firman. Kenapa Hawa dan Adam dia bisa berdaya? Karena dia juga tahu firman. Tapi persoalannya pada waktu dia menyampaikan firman itu kepada Adam dan Hawa, tadi saya katakan, dia memalsukan kebenaran Tuhan, dia menyelewengkan aja, membelokkan, dan dia memutar balikan firman Tuhan. Tuhan udah bilang kalau engkau makan akan mati. Dia bilang, tidak. Matamu terbuka. Itu namanya memutar balikan. Bahasa orang Sulawesi sedang putar balik. Itu kerjanya iblis itu. Dia memutar balikan kebenaran Tuhan. Makanya saudara, pesan saya, tentu nggak ada cara lain, hanya bisa berkata, biarlah kita tetap setia dalam Tuhan. Biar kita tetap fokus dengan Tuhan, tetap intim dengan Tuhan. Supaya apa? Kita akan mengalami, kita akan merasakan pembela, pertolongan Tuhan. Supaya kita terhindar dari segala pengaruh-pengaruh dan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan. Saya undang kita semua bagi beri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Kami sudah mendengarkan kebenaran Tuhan. Berkati firman, meteraikan firman-Mu, supaya apa yang kami terima, apa yang kami dengarkan saat ini, biarlah itu boleh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Meteraikan, tanamkan firman itu, supaya firman itu jadi berkat, jadi kekuatan. Dan firman itu Tuhan menjadi landasan bagi kami, untuk kami tetap berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Meskipun iblis coba menggoyahkan kami, biarlah kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan. Dan saya akan kembalikan kepada pembawa acara. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.